Bayangkan Bang Refli, KPK itu mendapat penghargaan sebagai merit system terbaik di Indonesia. Dan yang mendapat penghargaan orangnya ada di antara kami, bukan yang ada di pimpinan itu, bukan. Justru orang-orang yang terbaik tadi malah disingkirkan. Nggak pernah saya melihat ada keadaan di mana pejabat berani berbuat sewenang-wenang, terang-terangan, dan kemudian merasa nggak ada apa-apa. Baru kali ini. Celakanya adalah orang ini pejabat penegak hukum, dan orang ini adalah bertugas untuk memberantas korupsi dan mimpin KPK pula. Kalau saya pribadi begini Bang, saya mengalami banyak cerita ketika bekerja di KPK. Pasti ada tantangan, intervensi, ancaman dan segala macam. Saya pun tahu bagaimana kekuatan mafia-mafia di Indonesia. Tentu orang akan bertanya, Anda akan mulai mengalami sebagai ASN mulai per 1 Januari ya? Atau sudah? Sudah, mestinya sudah. Mestinya sudah. 1 Januari. Per 1 Januari. RIP-nya berlaku mulai 1 Januari. 1 Januari. Dan besok adalah hari pertama masuk. Iya, betul. Anda ditempatkan di mana? Di Mabes Polri di bagian apa? Pada dasarnya saya dan kawan-kawan itu ditawarkan untuk masuk ke ASN Polri dalam rangka melakukan tugas-tugas pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi fokusnya seperti itu. Sehingga karena itu masih ada kaitan, maka itu menjadi pertimbangan untuk lah itu suatu hal yang bagus. Tapi tempat lokasinya di Mabes atau di tempat? Di Mabes Polri. Di Mabes. Berapa orang itu? Jadinya 42 karena ada satu yang kemudian diterima sebagai hakim. Diterima, Pak, belum fit and proper test ya? Bukan hakim agung ya? Hakim. I see. Atas nama Samuel. Yang hakim agung fit and proper test belum ya? Sedang proses. Ada juga yang jadi partner di law firm. Febri Diansa ya. Si Rasa Mala ya. Jadi tempat kerjanya sudah tahu. Sudah lah. Ruangannya juga sudah belum dikunjungi. Tapi sudah tahu bakal kemana. Sudah tahu. Dan itu kan berlaku aturan yang ketat dong sebagai ASN. Ya, pada dasarnya kalau aturan kan tentunya berlaku sama lah. Kalau kita lihat bahwa ASN itu ada kode etiknya, ada aturannya dan lain-lain, tentunya ada. Tapi kan tentu tidak seperti yang dipersepsikan seolah-olah tidak boleh begini begitu. Rasanya saya nggak yakin begitu lah. Karena pada dasarnya profesionalisme di ASN kan itu menjadi hal yang penting dan selalu dibicarakan. Karena begini Mas Novel, Anda kan yang kecil saja, Anda kan sudah mulai nge-YouTube nih. Kan YouTube itu sendiri ya media untuk menyampaikan aspirasi kita, ya kan? Kan nggak mungkin YouTube Novel Baswedan hanya menyampaikan soal main bola, ya kan? Nggak mungkin kan? Pasti soal concern, soal pemberantasan korupsi, soal integritas dan lain sebagainya. Betul. Nggak khawatir ada larangan dan kemudian berbenturan dengan institusi yang Anda masuki? Tidak. Saya sudah tanyakan itu dan disampaikan tidak ada masalah. Apalagi fokus saya dalam YouTube Novel Baswedan itu fokus saya adalah tentang edukasi tentang masalah anti korupsi, tentang integritas, dan itu hal-hal yang mestinya diperlukan oleh ASN. Jadi artinya harusnya secara tidak bertentangan, harusnya didukung Kalau misalnya birokrasi kita baik, kalau birokrasi nggak baik, yang baik itu malah dimusuhi biasanya. Jadi nanti Anda 40 berapa tadi? 42 orang itu akan satu kantor atau dipecah? Satu kantor. Satu kantor, satu ruang begitu? Saya belum tahu konsepnya, cuman biasanya kalau kami bekerja di KPK dulu pun kerja kita nggak ribet ya, artinya ruangan-ruangan seperti kubikel gitu lah. Kayak working office saja kan gitu. Benar, seperti itu aja. Nah, itu pencegahan ya. Karena kan Anda kan tidak mungkin melakukan penindakan karena bukan polisi kan. Nah, pencegahan itu maksudnya untuk institusi atau konsep pencegahan secara umum? Pada dasarnya saya mengikuti nanti yang dimintakan seperti apa. Karena kami pada dasarnya punya banyak keahlian, kompetensi baik terkait dengan pencegahan ataupun pola-pola deteksi, monitoring dan lain-lain. Dan mau diarahkan kemana tentunya nanti dari Polri yang kita ikuti lah. Ada satu hal yang barangkali Sobat Era perlu tahu ya. Ini agak sedikit pribadi. Kalau di KPK kan penghasilan sangat layak. Negara memberikan penghasilan yang layak bagi pegawai KPK waktu itu. Bahkan memunculkan kecemburuan lah ya. Layak tapi tetap
Jauh kalau dibandingkan lawyer ya. Dibandingkan pejabat pajak pun beda jauh. Beda jauh ya. Kementerian Keuangan kita masih di bawah. Masih di bawah ya, karena mereka punya tunjangan kinerja yang luar biasa. Betul. Jadi kalau masih ada yang dicokok petugas bea cukai kebangetan itu kan kira-kira begitu. Oke. Tapi di ASN Polri saya kira pendapatan pasti akan berkurang jauh ya. Benar. Penghasilan. Iya. Gimana dealing with dengan isu seperti ini? Ya kita frankly speaking kan salah satu yang problem utama korupsi itu karena basic need yang tidak terpenuhi biasanya orang kemudian akhirnya kesana kemari nggak karuan. Betul. Begini Bang Refli, kalau kami sebenarnya banyak di antara kami yang sebetulnya sudah merencanakan untuk memilih bekerja sendiri, wira swasta dan lain-lain. Cuman perlu dipahami bahwa kami itu disingkirkan dari KPK dengan stigma. Kami dibuat seolah-olah kami adalah orang yang radikal, orang yang anti Pancasila dan lain-lain. Dan itu dibuat dengan sedemikian rupa oleh oknum pimpinan KPK dengan cara-cara yang melawan hukum ilegal. Jadi walaupun pimpinan KPK itu cuma 5, tetap aja oknum ya? Saya nyebutnya oknum, saya sebut nama nggak enak juga kan? Oke. Oknum pimpinan KPK, kita nggak tahu namanya siapa ya, oknum pimpinan KPK. Saya masih berharap dari 5 itu masih ada yang baik. Kalau kita sebut pimpinan KPK, kesannya seluruhnya. Kalau terkait dengan upaya tadi membuat stigma, bisa dibayangkan orang yang bekerja di upaya memberantas korupsi yang penuh resiko, yang untuk memilih jalan itu pun harus punya kesungguhan lah. Dan Anda sudah mendapatkan resiko itu kan? Iya. Bukan cuma saya, teman-teman saya juga ada lagi. Ketika terus bekerja malah diberantas, kan ini kan nggak masuk di akal gitu. Apalagi caranya dengan cara-cara yang saya bisa katakan cara-cara melanggar hukum dan ilegal, dan itu melanggar HAM, dan itu dinyatakan dalam investigasi yang dilakukan Komnas HAM dan Ombudsman. Yang menarik adalah ketika stigma itu dibuat dan terus kalau kemudian kami malah bekerja sendiri dan lain-lain, kami akan terus dikerjai. Dan orang-orang yang berbuat tadi, yang berbuat jahat dalam konteks ini, ini kemudian akan merasa bahwa apa yang dilakukan dengan cara-cara yang semaunya sendiri itu bisa bebas. Nggak pernah saya melihat ada keadaan di mana pejabat berani berbuat sewenang-wenang, terang-terangan, dan kemudian merasa nggak ada apa-apa. Baru kali ini. Oleh karena itu sikap kami bukan baru kali ini, baru-baru ini aja ya. Baru-baru ini. Maksudnya baru-baru ini itu banyak. Ada pejabat lainnya juga tidak hanya pejabat yang itu kan. Betul. Bisa berbuat semaunya gitu. Benar. Dan itu dilakukannya dengan dengan terang-terangan, orang semua melihat gitu. Dengan berbohong, dengan mengungkapkan sesuatu hal yang faktanya nggak seperti itu. Itu terang-terangan. Celakanya adalah orang ini pejabat penegak hukum. Dan orang ini adalah bertugas untuk memberantas korupsi dan mimpin KPK pula. Nah ini yang kemudian membuat kami melihat, ini kami tetap harus mengupayakan untuk melawan cara-cara seperti itu. Yang kedua adalah memilih atau bukan memilih sebenarnya. Kami nggak ada pada posisi pilihan. Tapi ketika Pak Kapolri menawarkan itu dengan menyampaikan bahwa ada rencana-rencana untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, saya melihat itu suatu peluang untuk saya dan kawan-kawan untuk bisa berkontribusi. Bayangkan Pak Kapolri memberikan stressing pada dana PEN, dana bansos, dan dana COVID. Itu kan suatu kasus-kasus yang strategis dan serius. Terkait dengan itu juga bahwa berarti tidak hanya internal, itu eksternal tuh kalau PEN, bansos sama dana COVID itu. Benar, mestinya akan begitu. Cuman nanti detailnya saya kan nggak tahu. Dan itu 1.000 triliun tahun lalu. Lebih dari 1.000 triliun. Nilainya sangat besar. Makanya saya melihat dan potensi korupsinya pun juga besar. Artinya ikut berbakti atau berkontribusi di sektor itu juga menjadi hal yang penting. Apalagi ketika kami kemudian telah diangkat menjadi ASN Polri, itu menunjukkan bahwa proses penyingkiran kemarin yang dilakukan oleh pimpinan KPK benar-benar abal-abal lah gitu. Benar-benar asal-asalan dan kemudian dilakukan dengan suatu tendensi tertentu sebagaimana temuan yang disampaikan oleh Komnas HAM dan Ombudsman. Dan terakhir mereka mengatakan kurang tenaga. Memang kalau dikatakan kurang tenaga, faktanya memang demikian sebenarnya. Sejak awal KPK kurang personil. Maksudnya kurang personil, tapi kalau 50-an orang diberhentiin. Malah disingkirkan. Tapi yang menarik adalah
kasus-kasus besar nggak ditangani. Oke. Beberapa kasus yang harusnya ada potensi untuk bisa menarik kerugian keuangan negara untuk kembali, itu tidak banyak dicermati untuk dilakukan. Misalnya, kalau boleh. Kalau kita bisa lihat kasus bansos. Oke. Kasus bansos itu yang ditangani kasus apanya? Suapnya. Iya. Padahal pertanyaannya, kasus bansos itu terjadi di banyak tempat. Iya. Dan apakah ketika orang itu memberikan terus tidak ada value yang hilang? Itu pasti hilang. Nah, ketika nilai tertentu yang hilang, yang diambil oleh pelaku-pelaku kejahatan korupsi itu haruslah dikembalikan. Kerugian masyarakat itu dipulihkan, kerugian negara itu dikembalikan. Harusnya begitu konsepnya, tapi tidak terlihat seperti itu. Apalagi masih banyak orang-orang lain yang belum diungkap. Ini kan masalah yang serius juga. Kalau dilihat kasus-kasus lain masih banyak. Dan terlihat kasus bansosnya agak aneh bin ajaib ya. Dituntut 10 tahun, kemudian divonis 11 tahun, nggak banding. Iya kan? Iya. Kalau nggak salah gitu kan? Saya nggak terlalu ngikuti kasusnya terakhir. Jadi dituntut 10 tahun, divonis 11 tahun, nggak banding. Itu baru kali ini aneh bin ajaib ya. Walaupun orang kemudian marah-marah juga, kok cuma 10 tahun KPK yang katanya yang mewacanakan hukuman mati, seumur hidup atau 20 tahun. Ternyata cuma 10 tahun saja. Tapi tadi vonisnya 11 tahun dan nggak banding. Iya. Nah, jadi apakah nggak banding ini cara untuk agar case close gitu? Ya, memang kasus bansos ini harusnya dilihat sebagai kasus terbesar. Mungkin kalau nyari bandingannya sulit ya. Memang yang ditangani kan baru kasus di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan itu masih terjadi di wilayah-wilayah yang lain di Indonesia. Dan itu nilainya sangat besar. Dilihat dari nilainya yang sangat besar, pelakunya yang orang cukup tinggi, dan kemudian terjadi terkait dengan bencana. Ini suatu hal yang luar biasa. Belum pernah ada kasus seserius itu. Mas Novel, tadi kan Anda kan memang belum menjawab secara eksplisit soal tadi renumerasi yang pasti berkurang jauh ya. Tapi Anda sudah menjawab karena memang Anda ingin buktikan bahwa apa yang kemarin TWK itu abal-abal ya kan? Buktinya tuh kami tidak ada masalah untuk menjadi ASN di institusi penegak hukum lain. Betul. Tapi kan itu kan tetap menjadi PR kan? Oke lah, seorang Novel mungkin bisa apa istilahnya, bisa tawaduk ya kan. Tapi kan godaan itu kan puluhan orang kan bisa terjadi. Jadi tiba-tiba kita ingin memasukkan virus baik ke dalam institusi, tapi malah menjadi virus yang kemudian berubah. Ikut arus gitu ya. Ikut arus, jadi mikroba dia. Gimana? Jadi gini Bang Refli, memang terkait dengan menjadi ASN ini, kemudian kami menerima tawaran tersebut, itu tidak dilepaskan juga bahwa pegawai KPK kan ASN. Ketika kami menjadi ASN, peluang untuk kembali ke KPK itu besar sekali. Dan itu semoga pada saat pimpinan KPK-nya adalah orang yang mau memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, pasti perlu orang yang punya kompetensi, punya pengalaman. Dan itu semua ada di kami. Bayangkan Bang Refli, KPK itu mendapat penghargaan sebagai merit system terbaik di Indonesia. Dan yang mendapat penghargaan orangnya ada di antara kami. Bukan yang ada di pimpinan itu, bukan. Dan itu kemudian justru orang-orang yang terbaik tadi malah disingkirkan. Berapa banyak investasi negara untuk mendidik kawan-kawan itu? Karena banyak dari kawan-kawan itu juga pendidikan di luar negeri. Dan saya pastikan memang yang namanya melakukan penyidikan kasus korupsi itu nggak gampang. Iya, betul. Saya pernah ditanya-tanya dalam kasus Akil Muhtar ya waktu itu. Dalam kasus Akil Muhtar sebenarnya. Bukan Akil Muhtar sih sebenarnya waktu itu, yang terkait sama Akil Muhtar juga yang isu-isu mengenai dia memeras pihak yang berperkara. Itu saya sampai bilang sama penyidik KPK, bisa nggak, saya bilang, Anda bikin pertanyaan nanti saya ketik aja. Biar nggak lama. Nggak bisa katanya. Jadi dia tanya satu-satu, setelah itu soal berhenti kita makan, sholat, lanjutkan lagi kan. Dia bilang, padahal waktu itu tidak ngomong angka, tidak ngomong alat bukti. Coba bayangkan kalau misalnya ada angka dan alat bukti yang harus dibuktikan gitu kan, jauh lebih sulit lagi ya. Ya, memang begini ya, saya memahami itu semua. Kita semua berhitung dengan hal tersebut. Cuman begini, kalau kami terus kemudian menghadapi situasi seperti itu, kemudian kami segera menyerah, maka selesai. I see. Ini akan menjadi pelajaran bagi publik bahwa
kita harus melawan ketika ada ketidakadilan, ketika ada orang yang mau berbuat semaunya sendiri. Bayangkan kalau kemudian ada orang yang sementara dititipkan yang bersangkutan ada kekuasaan, ada kewenangan, tapi bertindak semaunya sendiri, padahal ada kepentingan masyarakat di sana, kepentingan negara di sana. Terus kemudian kita diam, maka apa yang terjadi? Kita nggak boleh diam. Kita harus marah dengan perilaku itu. Marah dalam konteks ini bukan marah emosional atau membabi buta. Marah dalam konteks produktif. Kita tidak akan membiarkan atau memaklumi perilaku-perilaku jahat, perilaku-perilaku korup, apalagi kepentingannya merugikan negara, membuat suatu persepsi seolah-olah nggak ada apa-apa, seolah-olah pemberantasan korupsinya kuat, padahal IPK-nya turun. Kita akan lihat ke depan akan turun lagi. Kepercayaan publik ke KPK juga jatuh. Kami yang bekerja di KPK lebih dari 15 tahun merasa melihat bahwa ini apa yang terjadi. Masa ada orang baru masuk kemudian mengacak-ngacak, merusak semua, dan membuat seperti tapi itu. Persoalannya kan orang baru ini memang bisa jadi alatnya kekuasaan, kan, alatnya rezim, alatnya invisible hand, kan nggak mungkin dia bekerja sendiri gitu. Ya, sekarang kami sedang membuktikan. Kami tentunya ketika kami bekerja di ASN Polri, kami akan menunjukkan bahwa kami ingin berbuat sesuatu untuk bisa membangun upaya pencegahan korupsi. Saya pikir siapapun dia menjadi pejabat, masa sih ia sangat jahat untuk negaranya sendiri. Saya pikir seperti apapun lah, mungkin orang punya pilihan-pilihan dalam membuat langkah. Tapi ketika melihat keadaan negara yang begitu merugikan, masa iya masih mau seperti itu? Tapi kalau ternyata iya, ya sudah, kita berarti akan tinggalkan untuk mengambil jalan yang betul-betul tidak terus kemudian berjuang sampai pada posisi tidak mampu apa-apa lagi gitu ya. Artinya kami tidak pada posisi untuk hanya berpikir mau berkarir saja, enggak. Kita nggak berpikir begitu. Kami berpikir memilih itu untuk berjuang, untuk berbuat. Seandainya peluang itu tidak ada, ya sudah, kami berbuat dengan cara yang lain. Jadi Refli Harun juga berbuat dengan cara nge-YouTube ini. Itu keren tuh Bang Refli. Untuk menyebarkan virus kebaikan ya, saudara sekalian. Ngeri-ngeri sedap, walaupun ngeri-ngeri sedap ya. Bagian berikutnya, saya sebenarnya ingin Mas Novel membuat atau membuka file KPK sedikit. Tentu yang bisa dibuka ke publik kan. Misalnya kalau kita bicara persentase ya, ini persentase. Mas Novel dari tahun berapa di sana? 2007 sampai kemudian 2021. Jadi hitungannya ya 16 tahun, 15 tahun, 14 tahun ya. 15 tahun. Dalam 15 tahun itu, dan bahkan barangkali sebelumnya juga, itu kalau kita persentasekan, sebenarnya KPK menyelesaikan berapa persen dari kasus yang harusnya dia selesaikan? Feeling aja. Kalau bicara kasus, berarti penyidikan? Enggak. Saya bicara tentang tindak pidana korupsi. Kalau bicara tindak pidana korupsi, proses itu dilakukan mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat. Tentu jumlahnya besar. Tapi ketika pengaduan masuk, itu kan tidak semuanya adalah tindak pidana. Dan kemudian ada beberapa yang diverifikasi ternyata kurang valid atau tidak didukung dengan fakta-fakta yang lebih jelas. Yang sebenarnya sudah didukung oleh fakta-fakta yang sudah jelas dan harusnya ditindaklanjuti. Kalau saya meyakini kalau itu case building semuanya ditangani. Cuman ada beberapa kasus yang itu adalah indikasi tapi belum bisa dibuktikan. Atau dugaan OTT, faktanya kelihatan tapi belum bisa dilakukan upaya sampai kepada bisa dieksekusi gitu. Karena untuk mengeksekusi mestinya ada standar pembuktian. Sesuai dengan standar pembuktian tertangkap tangan. Tapi kalau itu nggak tercapai, ya memang, atau kadang-kala momentumnya lewat. Karena tertangkap tangan ada syarat momentumnya, nggak bisa ditangkap di setiap keadaan. Nah, keadaan-keadaan begitu yang sering kali lewat. Memang kalau bicara terkait dengan kasus-kasus di KPK, tentunya proses untuk menangani kan ada arah dari pimpinan. Arahnya kira-kira lebih kemana untuk tahun ini? Lebih kepada sumber daya alam, lebih dari apa dan lain-lain. Dan itu memang hak mereka sebagai pimpinan. Itu kebijakan kan? Memang. Kebijakan ya. Mas Novel, sekarang kita menjelajah ya problem-problem
pemberantasan korupsi ini? Mungkin pasti banyak lah ya. Yeah. Apa sih problem yang paling utama dulu? Kita urutin, siapa tahu kita nemukan 1, 2, 3 sampai 10 problem. Problem pemberantasan. Ya. Kalau bicara pemberantasan itu kan bicara penindakan, pencegahan, pendidikan. Ya. Problemnya ya. Ya. Kalau bicara problemnya, tentunya berantas korupsi itu tidak mungkin bisa efektif kalau tidak diberikan dukungan dari pemimpin negara. Oke, Kalau presiden. tidak mungkin. Tentunya Pak Presiden dan DPR tentunya. Kalau nggak didukung nggak mungkin. Karena ketika kemudian dibiarkan sendiri, maka resikonya betul-betul tidak bisa dikendalikan. Oke. Tapi masalahnya kan korupsi itu selalu melibatkan lingkar kekuasaan, itu masalahnya kan orang pinggiran kan nggak pernah korupsi. Iya, iya. Kalau orang pinggiran kan korupsinya kecil-kecil aja biasanya. Betul. Yang besar kan pasti lingkar kekuasaan. Benar. Tapi kita mesti paham bahwa ketika korupsi itu terjadi dan banyak apalagi, itu akan mengganggu program-program pembangunan pemerintah yang rugi kepala negara sendiri. Oke. Pastinya akan begitu. Jadi sekaitan apapun, ya memang kalau saya pernah mendengar ada teman yang mengatakan begini, bagi pemerintah untuk memberantas korupsi itu sama seperti di badannya itu ada penyakit gitu, dia harus bersihkan. Ketika membersihkan, dia akan menyakiti dirinya sendiri. Terasa sakit. Ya, terasa sakit. Tapi kalau nggak dibersihkan, itu akan menjadi masalah buat dia di kemudian hari. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dengan keyakinan itu rasanya mestinya bisa ya. Tapi kan begini, akan menjadi masalah bagi negara ini, tapi bagi pemerintah penguasa kan nggak jadi masalah karena cuma 5 tahun dia. Itu Bang Raffi lebih ngerti. Jadi dia berpikir itu memang masalahnya nanti lo di sana-sana aja, yang sini sekarang nggak, yang penting. Oke. Lalu itu ya sebenarnya intinya adalah dukungan politik dan kekuasaan. Itu poin penting yang pertama. Ya. Dan yang kedua tentunya berantas korupsi itu mesti tuntas. Karena sekarang kan sedang digaungkan tuh katanya berantas korupsi cukup pencegahan saja lah, nggak perlu penindakan. Ini kebohongan menurut saya. Kenapa saya katakan itu? Kita lihat di negara-negara lain, memang ada pencegahan saja sukses, nggak mungkin. Kalau pencegahan saja dilakukan, pencegahan kan dua sisi ya. Two side in one coin, pencegahan dan penindakan. Harusnya begitu. Ketika kita melihat pencegahan sendiri, pencegahan kan ada dua sisi. Sisi orangnya atau bisnis prosesnya, sistemnya. Dua-duanya kan mesti berjalan. Kalau dilakukan pencegahan, penindakannya tidak dilakukan, orang-orang yang sudah terbiasa berbuat korupsi atau berbuat yang tidak baik atau berbuat yang menyimpang, mereka pasti resisten. Nggak mau, untuk apa dia ikuti? Toh juga membuat dia menjadi lebih sulit, jadi lebih nggak enak dan lain-lain. Dan orang-orang yang punya kepentingan pasti akan ada upaya untuk intervensi, untuk mengatur ulang, membelokkan, menitipkan kepentingan. Nah, kalau ada penindakan dilakukan secara bersama, itu pasti akan bisa diselesaikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan itu pun harus dilakukan lagi dengan adanya pendidikan. Dan itu harus paralel bertiga itu. Kalau nggak mungkin. Jadi pencegahan, penindakan, dan pendidikan. Ya. Pendidikan anti korupsi ya. Karena kita ini dari kecil tidak diajarkan itu. Ngantri nggak diajarkan. Buang sampah yang benar nggak diajarkan. Ya. Itu poin penting padahal. Tidak korupsi, tidak diajarkan. Jujur gitu ya. Lalu panasianya apa dari kendala ini? Ya kalau pemimpin kan nggak mungkin tiba-tiba panasianya ganti pimpinan, kan nggak mungkin begitu aja kan? Apa obatnya yang barangkali untuk saat ini ya yang paling mungkin dilakukan dengan problem saat ini dan problem ke depan? Gitu. Memang begini. Korupsi itu seringkali tidak disadari oleh masyarakat. Orang kalau kecopet, dia akan terasa dompetnya hilang. Kalau ada korupsi, dia ambil dompetnya, dompet saya uangnya masih ada gitu. Jadi dia akan bilang bahwa tidak ada apa-apa. Tapi ketika masyarakat sudah mulai sadar bahwa korupsi itu betul-betul merugikan dirinya, baik sekarang, ke depan atau suatu saat nanti, maka mereka akan mau untuk peduli. Nah, ketika orang semakin banyak yang peduli, maka mau nggak mau pemerintah juga akan menjalankan proses-proses yang lebih baik. Saya yakin akan begitu. Jadi soal kepedulian masyarakat itu menjadi penting ya. Makanya saya membuat channel YouTube dan saya membuat dalam konteks membicarakan atau mengedukasi soal integritas, soal anti korupsi dan soal keteladanan lah untuk inspirasi untuk bisa berbuat baik. Jadi saya kira itu bagian dari cara. Dan saya yakin Bang Raffi juga melakukan itu sekarang. Insya Allah ya. Karena
Kita kan ingin melihat negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Benar. Negara yang gemah ripah lo jinawi. Iya. Ada satu lagi yang ingin saya sharing ya. KPK kan banyak sekali menangkap kepala daerah. Ya. Yang katakanlah melakukan tindak pidana korupsi. Tapi saya tidak pernah mendengar KPK misalnya menangkap kepala daerah yang katakanlah calon kepala daerah yang memberikan suap, memberikan uang kepada partai-partai politik. Kan bukan korupsi itu, Bang. Nah, itulah masalahnya. Karena memang bicara terkait dengan korupsi itu dalam